Mohon berkenan like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah Pohon. Di belakang ada apa? Pohon bambu. Di atas sini jadi ini di drill bawah pohon. Pohon. Kami dikelilingi oleh pohon. Kita berusaha mencari tempat yang benar-benar di bawah pohon ya sahabat OBP. Jadi ya wajar lah kalau banyak pohon di sekitar sini ya, oke. Terima kasih buat sahabat OBP yang senantiasa mau menonton video kami, menyetel video kami. Mudah-mudahan dari sedikit yang kami berikan ada manfaatnya juga bagi sahabat OBP semuanya. Manfaat yang banyak ataupun sedikit itu sahabat OBP yang menentukan. Bukan, betul masih sahabat OBP. Iya kan? OBP, channel OBP memberi manfaat sedikit, alhamdulillah. Ternyata manfaatnya banyak, alhamdulillah. Kecil dan besarnya itu ya udahlah. Tapi yang penting Allah meridhoi. Amin, insyaallah Allah ridho terhadap apa yang kami upayakan ini ya, buat dakwah Islam, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru. Orang Israel ada nggak yang tahu obrolan kita? Nanti kita bikin video. Masya Allah. Nah, sahabat, mungkin masih ingat dengan bahasan kita yang sebelumnya? Iya. Ya, video sebelumnya tentang ini ya, BIMWIN, bimbingan perkawinan untuk ketahanan keluarga. Nah, ini ada sambungannya. Kalau tadi itu video yang sebelumnya tuh, yang mungkin sahabat WP kalau belum nonton dulu yang itu ya. Itu tentang pranikah. Pranikah. Iya kan, karena ada bimbingan perkawinan. Nah, kali ini kita obrolin itu adalah fase-fase setelah menikah, bahkan sudah punya anak dan punya anaknya remaja. Karena banyak banget Gen Z, generasi sekarang itu yang suka ngomongin tuh aku kena mental katanya, mental illness. Nah, itu katanya gitu, mental health, apalah itu. Jadi aku kena mental dan sebagainya itu sedang ramai banget di kalangan Gen Z. Nah, jadi kita mau obrolin sekarang gitu ya tentang mental illness tadi. Apa iya sih dicek gitu ya anak-anaknya mungkin, atau ada remaja-remaja yang ngerasa kena mental illness juga, atau aku sedang sakit gitu. Pokoknya sudah seberat-berat banget gitu ya. Dan berujung mohon maaf bundir. Naudzubillah ya, ada yang hampir bundir atau bunuh diri. Sudahlah, kita mau bahas itu. Jadi seputaran itulah, karena rata-rata penyakit mental illness ini berujung kepada yang namanya bunuh diri gitu ya. Jadi dari Pusat Informasi Kriminal, dari Kriminal Nasional, dari Kepolisian Republik Indonesia itu dari Januari gitu ya sampai Oktober itu ada sekitar 900-an kasus bundir. Ini 1 tahun belum 1 tahun. Belum 10 bulan. Itu angkanya sudah mencapai 900. Berarti lebih dari satu kasus ya sehari. Betul. Dan itu kalangan remaja, mahasiswa. Mungkin akhir-akhir ini ya sahabat OBP semuanya sudah sering membuka sosial media atau televisi, radio gitu ya. Banyak kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan oleh remaja dan mahasiswa. Biasanya itu kan kita nonton di film-film ya. Oh iya benar. Atau mungkin memang kejadian luar negeri, misalnya kayak Jepang gitu ya, bunuh dirinya tinggi gitu ya, Korea gitu. Bahkan kayak artis-artisnya gitu ya, pas di tengah ketenaran tuh bundir gitu ya, dan kita menyayangkan ya. Coba nggak usah bundir, pasti lebih sukses gitu ya. Kan tapi nggak tahu Pang ya kenapa gitu jadi kejadian gitu. Iya. Jadi kayaknya tuh kalau orang bundir itu sebetulnya bundir. Udahlah ya. Bundir. Itu tuh kayaknya ini kali ya Bu ya. Kayak dia tuh punya masalah tapi kayaknya nggak ada cara lain buat menyelesaikan, untuk cari sudah solusi. Tidak ada rasa lagi solusi hidup gitu ya, dan putus harapan. Dan itu satu-satunya jadi seolah-olah ya kayak selesai masalah itu gitu ya. Ketika dia bundir. Kayaknya tuh iya ya. Kalau kita cermati nih lah ya, pasti kalau kita mau cari faktor-faktor pendorongnya, mungkin kita fokus kedua ya, ada faktor eksternal, faktor internal. Kalau faktor eksternalnya mungkin apa sih? Pengaruh ketahanan mental dari yang
yang tadi ya taruhlah remaja-remaja tadi, usia remaja dan usia mahasiswa yang melakukan bundir tadi itu ini kali ya pengaruh kehidupan hari ini ya. Iya, dengan segala macam tuntutannya gitu. Betul, kan. Habis kehidupan. itu mungkin bisa dibilang juga kalau ini masih eksternal sebenarnya. Yang mereka itu apa ya lah harus ya tadi memenuhi itu gitu. Belum lagi ada misalnya kayak bulian gitu ya. Dan yang kayak mungkin internal kayak ini kalau pandangan hidupnya itu ya, pandangan atau pemikiran itu internal. Kalau dari eksternal kan ya kayak misalnya ngelihat ada kawannya kok hidupnya enak, di medsos kok makan enak-enak terus, bajunya ganti terus gitu terus dan segala macamnya itu atau sukses dan dia tuh insecure. aku kapan ya aku kok nggak bisa kayak gitu, kayaknya aku nggak mampu deh untuk punya handphone yang apa handphone sekarang ya, handphone Apple Pro Max, iPhone nggak bisa memenuhi itu dan tadi kata Bu Mas Liati diejek misalnya lah, udahlah banyak mental yang itu kan itu eksternal kan, lebih ini lagi sebenarnya pengaruh internalnya ya, maksudnya pemikiran dia yang mungkin kalau bagi kita dulu ya itu tuh nggak masalah gitu. Misalnya antara problem anak sekarang dengan anak dulu, mungkin ya kalau dulu kita sekolah tuh ya biasa aja gitu ya, kita mungkin sering dulu juga rasanya diinin apa dihina teman apa kayak nggak terlalu sebaper sekarang gitu gitu ya kan. Habis itu juga ini kan Budian apa pemikiran dia tentang bundir itu sendiri, solusinya ini yang dia pikir itu tuh selesai gitu. Sementara kan harusnya dia berpikir gitu, dengan melakukan ini gimana efeknya nanti gitu ya kan. Gak ada mikir ke sono Bu. Ke sana lagi gitu. Yang penting persoalan dia dengan saingan dengan yang tadi itu udah selesai. Iya tadi bing dia ya. Kita itu kan kemudian ya misalnya nih kita lihat tuh anak-anak tuh yang di segitu galaunya pas dia cerita, mungkin pas kita tahu gitu masalahnya, bagi kita kayak gitu aja gitu. Kayak gitu kan sepele banget misalnya. Mungkin itu ya kita kenalnya mungkin sekarang lagi tren tuh generasi strawberry. Cantik, manis, kemudian bagus di luar kayak kokoh gitu kan, tapi memang itu rapuh di dalam, itu gampang rapuh, gampang sedih. Satu kemarin ada ngeliat postingan tuh gini Bu, tahun 2014 dengerin lagu galau gitu ya, lagu galau kan ngebeat, terus dia dengerin tuh sambil giliran 2023 dengerin lagu itu diem. Ternyata ada yang komen begini, ternyata itu bukan tentang lagu tapi itu kisahku. Waduh. Dalam banget kan, segitunya. Tapi ya Allah, ngelihat postingan gitu tuh banyak banget di dari generasi strawberry tadi kan mungkin kalau ada sih melihat di salah satu postingan gitu ya, video itu kan kalau generasi strawberry sekarang itu udah terlepas dari yang generasi terdahulu. Mungkin dulu keluarga kita berdua dari sisi orang tua kita ngedidiknya tuh keras, dikasih uang sekian, pokoknya kalau mau sukses itu begini, belajar itu sampai jam berapa, kemudian ngapain, pokoknya hidupnya tuh kita keras karena dulu itu kan belum seenak sekarang gitu. Makanya jadi negatifnya teknologi itu malah melalaikan gitu ya. Benar lah. Generasi sekarang ya mungkin ada bagusnya karena mereka tuh hari ini udah yang apa-apa tuh enak gitu ya. Kalau dulu mungkin pengen makan tempe goreng misalnya, udah jalan dulu beli tempenya, ngulek bumbu. Hari ini pakai aplikasi online sudah. Dah tok tempe goreng udah ada di depan rumah gitu. Waduh, saking ininya lah. Itu sesimpel tempe goreng mungkin ya. Atau sesimpel es ya gitu. Iya. Cuman itu aja dan jadi dari sisi generasi terdahulu mau jalan-jalan kemana harus perlu transport yang harus jalan dulu atau naik sepeda. Itu udah biasa dilakukan dan generasi hari ini itu bukan zamannya lagi. Alhasil mungkin ketika ngomongin ini ya udahlah, jadi kayak begitu gitu ya. Apa tadi saya tertarik dengan bahasan Mas Liat itu tentang mindset ya, atau cara pikir, pola pikir kita generasi hari ini yang memang ketika menghadapi situasi sulit itu harus ada ikhtiar yang dilakukan gitu kan ya.
Dan yang paling penting itu kan kemudian ya dia harus sisi ketauhidannya atau keimanan dia kepada Allah itu harus kuat gitu. Karena dengan keimanan itu tadi mungkin yang dengan kita bahasan sebelumnya ya, masalah hidup tuh akan ada gitu ya. Cuman bagaimana dia visi kehidupan dia itu visi kehidupan akhirat gitu, bahwa dia yakin setelah ini ada kehidupan setelahnya gitu, dipertanggungjawabkan. Pasti dia tidak akan berpikir loh akan melakukan hal itu. Jangankan bisa berpikir, kemungkinan berpikir aja nggak ada gitu. Untuk mungkin berpikir ke arah situ tuh nggak ada gitu, karena yang dipikirannya adalah ini pas ujian dari Allah gitu ya, kemudian solusinya pasti akan ada dan mereka akan mencari penyelesaiannya gitu, bukan masalah malah putus asa gitu ya, putus asa. Bahkan dengan adanya keimanan itu kan kemudian ya, anak-anak itu dia sudah istilahnya tuh tidak berputus asa dari rahmat Allah gitu kan. Banyak dari Al-Quran yang tentang motivasi gitu ya, misalnya di balik kesulitan inamal usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan gitu. Nah itu tuh wajib gitu terus menerus ditanamkan gitu ya ke dalam anak-anak khususnya pemuda gitu ya, dalam masa-masa pencarian jati diri. Benar. Setuju. Soalnya rata-rata kan, coba kita perhatikan yang 900-an atau ya kisaran angka 970-an itu tadi yang meninggal tadi, saya yakin semuanya pasti punya agama. Iya, bahkan mungkin ada aja yang maksudnya muslim aja, beragama aja, maksudnya dia tahu aja gitu. Nah, tapi pengaruh dari yang dia beragama itu ya memahamkan Islam, membangun kekokohannya itu nggak berefek kuat gitu kan. Kemudian dengan dia akhirnya melakukan hal yang demikian karena masih ya akhir kecolongan juga gitu loh. Itu yang kadang-kadang mikir, berarti ini perlu banget ditanamkan ke generasi. Jadi paling tidak ya buat adik-adik yang mungkin nanti mendengarkan channel ini, kemudian kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat, para ibu-ibu, para ibu yang mempunyai anak-anak remaja mungkin ya bisa ya poin itu sedikit untuk dinaikkan lah levelnya gitu. Kalau mencukupkan untuk apa ya di pengajian, kemudian pengajian umum, kemudian di sekolah agama cukup, berarti ditambah lagi karena persoalan itu tuh kita nggak tahu apa yang dialami oleh anak-anak, entah bullying juga pernah kita bahas juga dan sengeri itu hari ini gitu. Berarti paling tidak yang ditanamkan kehidupan itu memang perlu dengan persoalan, tapi pasti ada penyelesaian. Nah, gimana memetakan itu tadi ya, apa yang harus saya lakukan? Kan dulu kan kita tuh sudah disampaikan ya Budian, kalau bundir tuh haram gitu, dan haram itu akan membawa ke neraka gitu, langsung ke neraka. Itu tuh sudah takut gitu ya, sudah takut sehingga kayak apa ya tadi kita tuh jangankan berpikir ke situ, bisa berpikir ke situ, kemungkinan aja nggak ada gitu, karena kita sudah yakin itu tuh bakalan mencelakai diri kita gitu, diri orang yang melakukan hal tersebut gitu. Karena sebenarnya dia menghilangkan kesempatan kemungkinan dia itu sukses gitu kan, seandainya dia tuh tidak melakukan itu. Jadi ada salah satu ya cerita, salah satu dulu tuh kejadian bundir tuh banyak kan di artis-artis Bollywood juga. Bener-bener. Nah itu tuh dulu waktu lagi pernah nonton gitu ya, si bintang utamanya ini gitu ternyata meninggal dan bundir. Iya. Lagi naik-naiknya serialnya itu. Wow. Berarti kalau yang suka nonton di Antv dulu tahu ya. Oh, ternyata di stasiun itu. Oke, baik. Nah itu, jadi waktu itu tenar-tenarnya terus sempat berpikir lah, coba kan ada bundir, kan dia lagi sukses gitu ya. Ternyata katanya sih masalahnya dia ada masalah dengan kekasihnya gitu. Dan itu salah satu juga di tempat kita ini ya, masalah yang konyol lah bahasanya tuh mungkin bagi kita ya, itu tuh masalah percintaan gitu. Putus bundir. Ya gimana ya? Masalah sekolah gitu ya, misalnya nggak dikasih uang jajan aja kecewanya berat banget gitu ya. HP saya lupa diceritain siapa, diceritain Bu Mas Lihat itu siapa ya, di anaknya itu cuman ngambil HP, dilarang main HP, padahal tuh disuruh makan. Iya itu. Dan anaknya masuk kamar bunuh diri kan. Itu masih ada yang kelas SD juga ada kasusnya. Wow. Aduh. Tuh, jadi dampak dari tontonan-tontonan ya yang akhirnya itu jadi tuntunan mereka gitu. Padahal harusnya yang menuntun mereka ini apa gitu, supaya tidak menjadi pemuda yang tadi mental illness. Betul. Aku kena mental illness. Ya.
Jadi kita sama-sama apa ya, sama-sama mencari, sama-sama belajar, sama-sama memahami, mencoba untuk membuka cakrawala berpikir gitu. Ada yang lebih penting dari sekedar ya kehidupan ini. Jadi kita sebagai orang tua ya Bu Dian ya, perannya juga mungkin sebagai orang tua dari mungkin anak-anak dari tetangga kita juga kita peduli gitu maksudnya ya. Mungkin nauzubillah menjalik ya sampai kejadian ke situ gitu ya. Mungkin ketika masalah banyak mereka mungkin bisa jadi melarikan ke masalah yang negatif juga gitu, misalnya pergaulan bebas gitu atau narkoba apa gitu kan hal yang buruk juga gitu. Maka ya peran kita sebagai orang tua, khususnya kita sebagai muslimah nih, mengingatkan kembali bahwasanya masalah mereka ini kan bukan karena dipicu oleh dari diri mereka sendiri tadi. Betul. Gitu ya. Tapi masalah tadi yang kemudian faktor eksternal yang ternyata itu ya harus disistemkan gitu, bagaimana ya lingkungan itu juga harus mendukung gitu ya kestabilan atau kewarasan berpikirnya masyarakat gitu, khususnya remaja. Jadi nggak remaja masih perlu bimbingan, mereka masih perlu bisa diarahkan, bisa kok mereka diarahkan, bukan udah gede mikir sendiri, enggak. Mereka masih bisa kok, mereka menunggu gitu ya, menunggu kita untuk diarahkan. Tapi pesannya juga buat para remaja, tolong kalau sedang diarahkan ya buka hati, bukan buka merasa pikiran. diceramahin mulu gitu ya. Gitu kan kita bisa loh diskusi gitu, jadi kita nggak melulu tuh pasti kalau ngomongin agama ceramah hilangin dulu di pikirannya gitu, karena gitu ya Bu ya. Memang kita akui kami dulu juga pernah mengalami masa remaja, memang ketika disodorin sama ilmu agama memang rasa nolak dulu apa nih gitu. Bukan urusannya dulu gitu ya kan. Cuman dengan tadi mungkin dengan perlahan bisa memberikan yakin kayaknya nih ada kok manfaatnya, kebuka kok pikiran kita, insya Allah. Berarti semuanya harus benar-benar ini ya, mau mencari tahu dan juga mau tetap belajar terus. Mudah-mudahan OBP salah satu wasilah dari sahabat muslimah semuanya, sahabat-sahabat OBP semuanya untuk belajar. Makanya besar sedikitnya pengaruhnya OBP ada di ibu dan kawan-kawan semuanya. Masya Allah. Kayak apa ya, kita kena mental illness, jangan ya. Aduh, kebetulan milih tempatnya kok yang pas gitu. Di belakang rada-rada jurang. Aduh, Masya Allah. Ala Cina ya. Waduh, bambu. Apakah OBP goes to Cina? Oke, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kali ini. Mudah-mudahan kita berharap ada juga manfaatnya diambil oleh sahabat OBP semuanya. Amin. Sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Kalau belum nonton video sebelumnya, tonton dulu. Saya Dian Anjarwati. Lihatin. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.